Aku bakal jodohin dia dengan orang paling kaya di kota ini. Dan perlu kamu tahu, maharnya saja 75 M, tahu nggak? Ah? Sedangkan kamu cuma orang miskin. Aku minta kamu ceraikan adik aku sekarang juga. Paham? Kamu minta cerai? Oke, sekarang kita cerai. Baik. Aku sesayang itu sama kamu, tapi kamu dengan gampangnya bilang gak bahagia dan masih sayang sama Putri. Ternyata kamu di sini. Aku cariin kemana-mana. Pantesan nggak ada. Lagi nungguin suami kamu pulang. Hah? Iya mas, dia turun di sini travelnya. Kamu ngapain masih bertahan sama laki-laki yang nggak bertanggung jawab seperti itu? Hah? Dia itu cuma nyusahin kamu. Yang nggak sama bertanggung keluarga. jawab itu siapa mas? Bayu keluar kota nyari uang, nyari nafkah buat aku. Dari dulu Mas emang nggak suka kamu nikah sama dia. Ya seperti ini jadinya. Hah? Adik aku satu-satunya. Gak usah dibahas lagi. Aku untuk dapetin Bayu itu susah payah. Aku berjuang biar dia bisa mau nikah sama aku sampai dia bisa ninggalin Putri. Terus dia bisa membahagiakan kamu? Enggak kan? Kamu malah ditinggalin sendirian di rumah. Hah? Coba kamu menikah sama orang kaya. Tentunya hidup kamu gak bakal seperti ini. Kamu bakal hidup mewah dan pergi kemana-mana pakai mobil. Aku tahu. Arah pembicaraan mas kemana? Arif lagi kan? Mahar 75 M. Laki-laki mana yang mau ngasih duit segitu? Mas percaya? Emang ada duitnya? Meskipun tidak memberikan 75 M, yang pasti dia itu emang anak orang kaya, bukan seperti suami kamu itu. Tahu nggak? Pokoknya aku gak mau tahu. Tapi aku gak cinta sama Arif. Cinta itu belakangan, yang terpenting kamu bahagia, titik. Mas sadar gak sih? Aku ini istri Bayu. Aku masih punya suami. Mas bisa-bisanya nyuruh aku nikah sama Arif. Sini aja ya. Gimana? Kamu kok kelihatannya nggak baik-baik aja sih? Gak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Oh iya, aku dengar-dengar katanya Bayu kerja keluar kota ya, Win? Iya. Emang dibolehin nih sama istrinya? Ya kalau nggak dibolehin kayaknya nggak bakal berangkat sih. Sebenarnya aku udah ngelarang Mas Bayu buat pergi keluar kota, cuman nggak tahu kenapa kayak harus banget pergi keluar kota. Jadi aku cuma ngedukung aja. Ke luar kota atau luar negeri sih? Keluar negeri sih lebih tepatnya. Oh, ke luar negeri. Iya. Udah berapa lama? Hampir 2 tahun deh kayaknya. Udah lama banget dong berarti. Iya. Tapi dia baik-baik aja kan di sana? Kamu pasti tahu Ya dong kabarnya. kalau Mas Bayu sih baik-baik aja. Hubungan komunikasi juga tetap lancar sih sama aku. Cuman kalau sama istrinya aku nggak begitu tahu sih. Tapi kamu kenapa, Put? Iya nggak apa-apa kok, aku cuma nanya aja. Kamu nggak ada Istrinya? masalah? Enggak ada, aku cuman pengen tahu kabar Bayu aja kayak gimana. Oh. Soalnya aku dengar-dengar dia pergi ke luar negeri ya. Kamu dengar dari mana? Ya, dari memang udah temen banyak yang aku. tahu sih. Dari teman aku satunya kan teman Bayu juga, jadi dia ngasih tahu sama aku kalau Bayu itu pergi ke luar negeri nggak bareng sama istrinya. Istrinya kenapa nggak ikut? Kalau itu aku nggak begitu ikut campur sih. Tapi kamu kenapa tiba-tiba pengen banget tahu kabar Mas Bayu? Ya, sorry ya, aku kan tahu juga dulu kalian pernah jadi masa lalu. Kamu udah move on dari Mas Bayu? Nggak begitu banyak sih, dikit doang nggak move on-nya. Iya, aku ngerti sih. Kamu tinggal ceraiin aja dia. Selesai masalah. Tahu nggak? Hah? Apa kamu nggak kasihan sama orang tua kita? Orang tua kita menangis terus-terusan melihat anak perempuannya sengsara terlontang-lantung seperti ini. Aku nggak sengsara, aku biasa aja, hidup aku baik-baik aja. Biasa aja kamu bilang. Hah? Dari kecil kamu itu diberikan apa yang kamu inginkan sama orang tua kita, tahu nggak?
Setelah kamu besar seperti ini, kamu gak bisa membahagiakan keluarga kita. Mas, kecuali Bayu tuh nggak bertanggung jawab. Dia cuma main-main di luar sana. Emang kamu tahu? Hah? Kalau dia bermain Dia perempuan, tiap bulan masih ngirim walaupun gak banyak. Artinya apa? Dia mau tanggung jawab. Aku istrinya. walaupun gak banyak. Itu yang kamu harapkan. Udah, aku gak mau ya. Kamu Mas, sekali lagi aku juga minta tolong sama Mas. Jangan pernah ngebahas gimana aku bisa ngedapetin dia, gimana dia bisa ninggalin Putri. Aku tahu dia dulu secinta itu sama Putri. Tapi aku udah ngefitnah dia kan. Aku udah ngefitnah Putri. Akhirnya Bayu mau ninggalin Putri. Aku gak mau kali ini kehilangan Bayu. Aku sayang banget sama Bayu, Mas. sayang. Karena sayang kamu merasakan penderitaan. Hah? Ingat, kamu harus pikirin keluarga kamu. Kamu bandel banget sih semenjak kamu menikah sama laki-laki miskin itu. Mas, udah ya. Dia suami aku. Jangan pernah Mas ngehina Bayu lagi di depan aku. Sampai kapanpun Mas gak bakal terima dia sebagai adik ipar Mas. Ingat itu. Dan Aku gak peduli. mau kemana kamu? Aku sayang sama dia. Kamu harus ikut pulang bareng sama Mas. Gak. Heh, nyebelin banget nih. Aku harus kasih pelajaran sama suami miskin itu. Supaya dia tuh tahu dia tuh gak berhak bareng sama adik aku. Kamu masih sayang kan sama Mas Bayu? Ya, kamu pasti tahu itu kan, Win. Dari dulu aku nggak pernah berubah sama Bayu. Tapi ya mau gimana lagi, Mas, kamu udah nggak percaya sama aku. Dia lebih percaya sama orang lain daripada penjelasan aku. Tapi nggak apa-apa, dia kan sekarang udah punya istri. Pasti bahagia banget kan? Tapi aku jadi ngerasa nggak enak kalau gitu. Aku kan enak juga teman kamu. Ya, aku juga kecewa sih waktu itu kenapa Mas Bayu itu lebih percaya sama orang lain daripada sama pasangan sendiri. Tapi ini pilihan Mas Bayu, jadi ya yang ngejalanin juga Mas Bayu kan. Kita doain aja. Kita doain yang terbaik buat Mas Bayu aja. Udahlah nggak apa-apa, itu juga udah lama banget. Mungkin Bayu juga udah lupa sama aku, sekarang fokus sama istrinya. Tapi kalau misalnya kita jadi ipar kan kayak seru banget ya. Kamu bisa aja ya. Coba aja. Tapi bukan berarti aku ada masalah sih sama kakak ipar aku. Tapi Aku baik-baik aja. kakak ipar kamu baik banget kan sama kamu? Aku nggak begitu berhubungan intens kayak hubungan aku sama kamu. Oh, Jadi gitu. memang jarang ketemu juga. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dia baik-baik aja sama kamu, nggak pernah tengkar. Iya, yang perlu aku syukuri itu sih. Cuma aku harap buat kamu, semoga kamu dapat ketemu sama jodoh kamu, terus bisa move on dari Mas Bayu. Aku juga nggak mau lihat kamu keterusan kayak gini. Ini udah berapa tahun nih Mas Bayu udah nikah, kamu juga masih tetap di perasaan yang sama. Kamu paling ngerti aku sih, Win. Iya, jadi aku berharap yang terbaik sih buat kamu. Oh iya, nanti kalau aku mau curhat tentang ini lagi, aku curhat sama kamu ya? Gak apa-apa dong, kita kan juga temen. Aku juga ngerti banget sama kamu, jadi kamu curhatnya sama aku aja. Jangan sedih ya. Abang David, Ngapain kamu di sini? saya kesini emang mau ketemu abang sih. Gimana? Udah fix mau sama saya? Kamu tenang saja. Adik aku pasti menikah sama kamu. Ya. Kamu harus sabar karena adik aku masih ada masalah sedikit. Masalahnya gimana? Apa dia ngerasa mahar yang bakal saya kasih itu, Bro? Kok itu maharnya udah besar banget. Ya. Kamu tahulah. Dia masih tidak bisa melupakan suaminya yang kerja ke luar kota itu. Tapi kamu tenang aja ya. Aku pastikan adik aku menikah sama kamu.
kerja keluar kota, penghasilannya berapa setiap bulan? Apa saya harus tambahin 100 miliar untuk maharnya supaya adik abang itu bisa berlutut di kaki saya? Adik aku itu otaknya agak keras. Dia tidak bisa diiming-imingi dengan uang kalau udah suka sama orang. Kamu harus berlaku lembut terlebih dahulu ya ketika ketemu sama adik aku. Jangan pernah ngomongin duit supaya tidak merasa tersinggung. Emang kamu nggak kerja sekarang? Libur kah? Mas Bayu? Mas Bayu, kapan pulangnya? Kamu apa kabar? Baik. Kabar kamu gimana, Baik? Kabar aku baik. Kamu ngapain di sini? Dia nemenin aku kok. Iya. Aku juga pengen minta ditemenin ke sini. Tapi aku masih kaget nih, emang Mas Bayu pulangnya dadakan gini kok nggak bilang? Kamu nggak tahu kalau mas kamu pulang hari ini? Nggak tahu. Ya Win, jadi Mas emang gak ngabarin kamu karena ya Mas cuma pengen bikin kejutan aja. Tapi istri kamu tahu kan kalau kamu pulang sekarang? Iya tahu. Jadi ntar lagi aku mau ketemu sama istri aku. Di sini. Oh. Kok Mbak Vivi nggak bilang sama aku? Ya dia nggak mungkin bilang kan aku nggak ngasih tahu. Ya, sama iya sih. Kerjaan kamu gimana, Bay? Kamu pulang sama siapa? Duduk, Bay. Kamu ngapain sih? di sini. Kerjaan aku ya aku bilang lancar kok. Oh, syukur deh kalau kayak gitu. Kesini bareng sama siapa? Ada temen juga atau kamu sendiri? Aku sendirian karena travel aku kebetulan aja turun di sini. Tapi Mas Bayu mau balik lagi. Mau balik kemana? Kan Mas baru nyampe. Oh udah di Ya nanti. Kok kayaknya kamu nggak senang banget nih Mas pulang? Ya bukannya kesel malahan kalau Mas pergi. Kamu ketemu sama istri kamu di mana, Bay? Di sekitaran sini. Pasti istri kamu senang banget ya, Bay, kalau kamu mau pulang. Iya. Kamu gimana Bu? Kenapa? Aku dengar kamu udah mau nikah. Nikah sama siapa sih, Bay? Tanya nih sama adik kamu. Aku selalu bareng sama adik kamu kemana-mana. Apa aku kasih tahu aja ya? Aku minta maaf ya Bud. Kasih tahu apa? Jangan macam-macam ya. Dulu aku pernah salah sama kamu. Salah apa emang? Ya ini kan urusan Mas sama Putri. Ya kenapa bikin salah? Ya panjang ceritanya Win. Oh iya, Windy kamu mau pulang sama siapa? Aku diusir ini. Kok kamu mau kayak gitu? Ya, siapa tahu mau ngomong sama Putri berdua. Mas kan harus menghargai istri Mas. Lagian ya, Mas sama Putri juga udah jadi teman kan Put? Iya, kita teman kok, Win. Lagian aku juga nggak enak sama istri Bayu. Kita ngapain juga ngobrol berdua. Kalau ini kan enak ada kamu. Ya nggak apa-apa. Aku juga bisa bilang ke sama Mbak Vivi. Maksud kamu? Mau ngobrol? Nggak usah. Oh ya udah. Biar Di dunia ini masih ada wanita seperti itu. Padahal dengan uang seperti itu, saya bisa dapetin wanita mana aja. Tapi hati saya udah 100% untuk adik Bang David. Itu Ya. yang bikin saya kecewa. Kenapa semua yang saya bakal kasih sama dia gak ada timbal balik dari dia? seharusnya kamu bangga dan bersyukur dong bisa mendekati adik aku. Karena cewek zaman sekarang itu matre semua, tahu nggak? Dan ini kesempatan buat kamu ketemu sama adik aku. Barusan adik aku ada di sini dan kayaknya dia ada di sebelah sana. Kamu samperin, kamu rayu, gimana caranya supaya adik aku bertekuk lutut di depan kamu. Ya, saya usahakan deh Bang. Ya semoga aja dia bisa luluh. Dengar dari kata-kata Bang barusan kayaknya susah banget deh untuk luluhin.
hati adik abang. Tapi semakin menantang, saya semakin suka. Ya udah, kalau nantinya ada laki-laki yang nggak kamu kenal, deketin dia, siapapun orangnya, kamu langsung hajar aja, ya. Oke? Akhirnya ketemu juga. Nyata kamu di sini. Arif, kamu tuh nggak capek apa gangguin aku? Terus kamu nggak capek gitu nolak aku terus-terusan? Kamu sadar nggak sih? Aku istri Bayu di sini. Terus kamu salah? Kalau aku suka sama kamu, hah? Gak ada yang salah. Mentang-mentang kamu punya banyak duit, terus kamu bersikap seenaknya kayak gini. Bukan masalah duit di sini, tapi ketulusan. Ketulusan. Kamu pikir suami kamu tulus sama kamu? Hah? Kamu nggak tahu di luar dia kayak gimana? Kan? Kamu hanya Tulus. disuruh nunggu. Dan aku ngerasa kasihan aja. Dia bilang kamu. Aku nggak pernah keberatan nungguin Bayu dan hidup aku tetap bahagia. Gimana pun caranya, aku bersyukur dengan hubungan aku sama Bayu. Terus kamu datang ngeracunin abang aku. Hah? Ngejanjiin apa? Mahar 75M. Ya seperti yang kamu dengar. Atau jangan-jangan kamu kurang. Aku tambahin 100 ya. Oke, kamu emang apa? Orang bilang kamu bos tambang ya di sini ya. Tapi aku nggak peduli itu, Rif. Mau duit kamu seberapa pun, aku nggak peduli karena aku nggak pernah cinta sama kamu. Itu yang aku suka dari kamu. Semakin kamu nolak, aku bakalan semakin gitu. Kalau perlu suruh datang suami kamu ke sini, aku bayar suami kamu untuk cerain kamu. Jaga ya mulut kamu. Kamu pikir semuanya kamu bisa beli pakai duit kamu yang banyak gitu? Mungkin kamu nggak bisa aku beli, tapi soal kamu, untuk semua orang nggak tahu. Bayu nggak? Dia jauh-jauh keluar kota untuk cari apa? Untuk cari uang. Kalau aku kasih uang kayak sekarang, aku yakin dia bakal cerain kamu. Bayu nggak akan kayak gitu. Dia cinta sama aku. Aku nggak peduli apapun yang Mas David ceritain soal Bayu ke aku dulu, gimana perjuangan aku dapetin Bayu, karena aku emang sesayang itu sama Bayu. Ya itu salahnya kamu di sana. Kamu berjuangin orang yang belum bisa, yang nggak bakalan bisa perjuangin kamu. Kebahagiaan kamu, kebahagiaan kamu dipertaruhkan di sini, Wi. Oh, kamu mau terus-terusan seperti ini? Mau sampai kapan? Dia itu di luar kota. Dan Hari ini dia pulang. Bawa apa? Aku tanya sama kamu, bawa apa? Pasti yang dia bawa nggak bakalan seperti apa yang aku janjikan sama kamu. Put, nanti kalau misalkan ada waktu lagi, itu mau ngobrol sesuatu sama kamu, urusan kerja. Oh, kerjaan. Iya, nggak apa-apa. Soalnya masih Kamu ada- mau kerja sama aku maksudnya? Ya, Atau iya, kamu lagi cari kerjaan, Bay? aku lagi cari kerja aku, karena aku udah nggak balik lagi tuh apa. Oh iya, Oh. kalau kita keseneng. Ya udah, kalau gitu nanti kita ketemu lagi buat ngobrolin tentang kerja. Ini kamu mau kemana? Aku mau ketemu istri aku dulu ya. Oh ya udah, kalau gitu hati-hati ya. Ntar ya, Win. Dan dia datang pasti bawa apa yang dia udah bawa ke sana. Arif, di mata kamu bahagia itu cuma soal duit kan? Kalau aku enggak. Terus apa? Hati ketulusan. Bullshit. Hei, duit Ada. kamu banyak, bisa nggak dapetin aku? Itu yang aku bikin suka dari kamu. Aku suka sama kepribadian kamu, ketabahan kamu, terus entahlah. Aku bisa suka sama kamu, padahal aku bisa dapetin wanita manapun. Ya udah, kamu bisa cari perempuan Aku lain. udah bilang, Wi, aku gak bisa ke wanita lain. Kan maksudnya? Kamu tuh gila ya. Ya gila karena kamu. Kamu gak sih? Aku juga nggak tahu kamu dari mana tiba-tiba datang di hidup aku. Kita cuma pernah ketemu sekali dan kamu kayak gini ke aku. Mau kamu apa? Jangan pernah ngehancurin kebahagiaan aku sama Bayu. Jangan pernah kamu cuci otak abang aku. Aku gak bakal berhenti sampai aku dapetin kamu. Jangan harap aku bakal berhenti. Aku bakal kerahkan segala cara untuk pisahin kamu dari suamimu. Emang kamu tuh gila ya? Peduli setan orang bilang aku gila. Yang terpenting apa yang aku mau aku harus dapetin.
Dan kalau aku nggak bisa dapetin kamu, orang lain juga nggak harus bisa milikin kamu. Terserah. Mending kamu terima aja daripada hidup kamu tersiksa dan aku nggak bakalan bikin hidup kamu dan keluarga kamu nyaman. Aku nggak akan peduli apapun lagi. Gimana ya? Ternyata kamu udah nyampe. Mas, Hah? Udah, gak usah basa-basi. Kamu udah tahu dari dulu aku gak setuju kamu menikah dengan adik aku. Ya? Adik aku tersiksa gara-gara kamu, tahu nggak? Andai saja kamu gak ngejar-ngejar adik aku, pasti dia bakal hidup bahagia dengan orang kaya yang sederajat hidupnya sama kita. Bukan seperti kamu. ini ada apa ya Mas? Kok saya nggak paham? Ada apa kamu bilang? Hah? Kamu masih gak nyadar dengan keadaan kamu sekarang? Hah? Kamu pergi ke luar kota ninggalin Vivi karena apa? Karena gak punya duit, tahu nggak? Hah? Karena kamu orang miskin. Seharusnya kamu sadar itu. Ya, aku minta untuk hari ini kamu ceraikan adik aku. Paham? Tapi saya akan tetap menafkahi Vivi dan saya tetap tanggung jawab selama ini. Nafkah? Tanggung jawab? Hah? Kamu ngasih nafkah berapa sama adik aku? Hah? Ya, seperti ini bentuk tanggung jawab kamu. Ninggalin adik aku menangis menunggu kedatangan kamu. Hah? Seharusnya kamu sadar dong. Saya minta maaf kalau misalkan saya salah Mas. Minta maaf. Tapi saya akan udah memenuhi kewajiban saya sebagai suami dan saya pulang. Saya nggak bakalan balik lagi kok. Buat Terus? kerja di luar kota, saya bakalan cari kerjaan di sini. Sekarang kamu pulang dari luar kota itu bawa apa? Hah? Bawa koper kosong ini yang isinya cuma baju doang. Iya. Hah? Mau kasih makan apa adek aku? Gak usah keras kepala deh. Kalau kamu emang cinta sama adik aku, kamu harus tinggalin dia. Dan biarkan dia bahagia dengan orang yang tepat. Tahu nggak? Maksudnya gimana ya Mas? Gak Orang yang usah. tepat. Ya, Kok mas kamu masih cari kerjaan sih? Bukannya Ya berarti dia udah resign dari kerjaan yang di luar negeri. Tapi aku kayak gak menemukan kebahagiaan tahu. Selama Mas Bayu menikah sama Mbak Vivi. kok bisa? Apalagi sampai gak serumah kayak gini. Harusnya mereka saling kangen gak sih? Tapi aku gak menemukan itu di Mas Bayu. Kayak gak ada kehidupan gitu. Gak ada gitu Mas Bayu yang dulu rasanya. Kok bisa kayak gitu? Aku juga kadang ngerasain, aku gak ngerti masalahnya apa. Cuman aku ngelihatnya kayak gitu. Tapi istri Bayu pasti sayang kan sama Bayu? Atau menurut kamu nih ya? Atau dia ada main di belakang? Kalau kayak gitu aku nggak tahu Put. Tapi kayak aku juga harus berbuat sesuatu gitu supaya Mas Bayu itu nggak kayak gini terus. Karena aku udah dari kecil bareng sama Mas Bayu, jadi aku tahu banget Mas Bayu yang ceria sama Mas Bayu yang gak ceria kayak gimana. Ini kayak gelap banget hidupnya. Iya, Tapi semoga Mas Bayu baik-baik aja ya. Aku juga nggak mau Mas Bayu kayak gini. kamu doain aja semoga pernikahan Bayu sama istrinya itu baik-baik aja dan mereka nggak ada apa-apa. Mungkin karena mereka jarang komunikasi aja kali dan mereka kan nggak tinggal serumah. Udah setahunan ini kan mereka pisah rumah. Tapi kalau misalnya mereka kenapa-napa bisa kali aku ngejodohin kamu sama Mas Bayu. Oh bisa aja, ya udah. Kita kemana nih? Kita cari minum yuk. aku bakal jodohin dia dengan orang paling kaya di kota ini. Dan perlu kamu tahu, maharnya saja 75 M, tahu nggak? Ah? Sedangkan kamu cuma orang miskin. Aku minta kamu ceraikan adik aku sekarang juga. Paham? Hah? Saya minta maaf Mas. Maaf. Aku udah bosen dengar kata maaf dari kamu. Tahu nggak? Saya pamit Mas. Mau saja kamu. Kalau kamu gak mau cerai sama adik aku bakal bikin perhitungan. Oke, aku minta maaf. Aku terlalu emosi tadi. Dan mending kamu ceraiin suami kamu dan kamu balik sama.
kamu nikah sama aku. Aku jamin kehidupan kamu ke depannya bakal lebih baik. 75M. Itu duit yang banyak. Aku bakalan penuhin semua keinginan kamu, semua kemauan kamu. Vivi, dia udah bareng sama laki-laki lain. Kamu nggak mau Bayu. untuk hidup bahagia sama aku? Bayu. Rif, gimana? Hah? Adik aku kemana? Kok gak pernah sama kamu? Bang, abang bisa bujuk adiknya enggak? Hah? Emang kenapa? Adik aku gak mau? Ya? Atau kabur? Atau gimana? Dua-duanya. Aku udah dari tadi, aku udah kerahkan semua kemampuan aku, tapi ternyata nggak mau, dia nolak Bang. Oh. Dan parahnya lagi, sekarang suaminya datang. Udah, kamu tenang aja ya. Barusan aku udah papasan sama suami dari adik aku, dan aku udah ngasih pelajaran sama dia. Dia gak bakal bareng lagi sama adik aku, dan aku pastikan adik aku bakal aku kurung di dalam kamar. Ya, kita percepat aja pernikahan kamu sama adik aku. Dan ingat satu hal ya, Bang, ya. Investasi yang bakal saya kucurkan untuk usaha Bang, saya bakalan tarik lagi kalau misalkan misi ini nggak selesai dan abang nggak bisa memenuhi kemauan saya. Ya udah, kamu sabar, kamu tenang ya, nggak usah gegabah. Minggu depan kalian menikah. Kalau masalah investasi, aku butuh banget investasi itu, jadi jangan batalin. Mau nggak mau saya harus nikah sama. Entah Iya, gimana cara. Udah, kamu tenang aja ya, aku bakal atur semuanya. Kamu tinggal akad nikah aja sama adik aku, oke? Tapi kayaknya aku kalau jalan-jalan kepanasan deh. Saya udah tahu ke arah mana tujuan pembicaraan. Ya. Abang tinggal pilih mau kendaraannya seperti apa, nanti kirim ke saya. Besok pagi kendaraan yang abang mau sudah bakal terparkir di depan gerbang. Itu yang aku inginkan. Kamu memang cocok bareng sama adik aku, nggak seperti suaminya orang miskin itu. Ya, nggak bisa ngasih apa-apa sama keluarganya. Intinya kemauanku harus terwujud semuanya. Ya udah, Sayang, bye. Kamu kok malah pergi sih? Aku udah denger semua omongan kalian berdua. Kamu denger apa? Kamu nggak denger apapun. Aku juga udah ketemu sama Miss Davi. Aku tahu kok apa yang kalian rencanakan. Ternyata ini balasan kamu sama aku ya, Vi. Aku pulang dari luar kota, ini aku dapat. Kamu mau menikah dengan laki-laki lain? Dengan Mungkin kayak gitu. Udah deh. Miss Davi juga udah minta aku buat cerai sama kamu. Dia mewakili kamu karena kamu udah bareng sama laki-laki lain. Dan aku juga ngeliat dengan mata kepala aku sendiri. Terus kamu percaya? Kamu percaya gitu aja? Bay, aku sesayang itu sama kamu, nggak mungkin aku ngelakuin hal kayak gitu. Vi, aku kasih tahu ya sama kamu. Dulu kamu bilang sayang sama aku, kamu berusaha buat menghancurkan hubungan aku sama Putri. Dan sekarang ketika aku milih kamu dan nikah sama kamu gara-gara Putri selingkuh, ini yang aku dapat, Vi. Emang ya, kalau sesuatu didapatkan bentar. dengan cara yang salah, kebahagiaan nggak bakalan pernah berpihak sama kita, Vi. Bayu, kamu dari dulu tahu kalau aku yang ngancurin hubungan kamu sama Putri? Kamu pikir aku nggak tahu, Vi? Aku tahu tapi aku diem. Karena aku ngira kamu beneran sayang sama aku. Tapi aku beneran sayang, makanya aku ngelakuin hal itu ke kamu. Udah deh, sekarang aku udah tahu semuanya, Vi.
mendingan kita cari makan aja dulu. Terus abang mau biarin si Vivi sama suaminya itu? Udah, kamu tenang aja kalau masalah itu. Arif, Aman. kamu kok di sini deh? Win, Kamu Kamu kenal sejak orang? kapan di sini? Siapa dia? teman saya bang. Teman apa teman? Atau mungkin dia istri kamu? Bang, Rif, bentar. Kamu kok tenang banget sih? emang ada apa sih Win? Kamu selama ini di mana emang? Di kota ini nggak kemana-mana, kemana lah? Emang kamu nggak dicari sama pihak yang berwajib? Maksud kamu? Kenapa? Ada apa, Win? Pihak yang berwajib. Kamu kenal? Kamu jangan bikin omongan kayak gitu. Ini calon kakak ipar. Enggak, aku tahu banget ya. Kamu sekarang udah jadi buron. Aku tahu semua masalah kamu. Dengan manusia, penggelapan dana perusahaan. Hah? Kamu udah banyak banget Rif kesalahannya. Rif, Berarti kamu selama ini di mana? Berarti- Kamu dengan tenang. kamu mau nipu aku? Hah? Iya. Aku udah mengasihkan adik aku bareng sama kamu. Tapi ini balasan kamu. Dia buronan. Kamu, Ini nggak seperti yang abang pilih. Dia emang Rif, kamu tuh apa-apaan sih, Rif? Kamu tuh harus sadar ya, Rif. Kamu tuh salahnya ada banyak, tahu nggak? Harusnya kamu nggak di sini, Rif. Aku pernah lihat wajah dia tuh di koran. Kayaknya dia juga sering pakai obat-obatan kayak narkoba gitu ya. Bener, dia juga menjual obat terlarang. Dia juga Win, cukup. memakainya. Kamu udah cukup fitnah aku. Fitnah. Sekarang bukti kamu udah banyak, Ref. Jejak digital sekarang udah membuktikan kamu siapa. Kamu nggak usah ngeles lagi deh. Kamu mau ngancurin Rif, hidupku? mereka ini juga udah aku anggap keluarga aku ya. Kamu jangan ngancurin mereka dengan cara kamu kayak gini. Bos? Oh, mau datang ke kota ini? Oh, bandara sekarang? Oh, Lah mau kabur dia. iya. Nih, mau kabur. Ya. Mbak, Telepon dari... Mbak tolong urus laki-laki. Oh, iya bang. Ya. Win, itu teman kamu. Serius teman kamu perdagangan manusia? Iya, dia terakhir kali dia ngejual perempuan satu orang. Dia udah jadi korban dan sekarang dia malah kabur jadi buron. Ya ampun. Kamu mau dijodohin sama dia? Kamu merencanakan sesuatu yang sangat besar baru bersama kakak. Tapi aku nggak Aku pernah. emang orang nggak punya, Vi. Tapi bukan berarti harga diri aku bisa kamu injak-injak kayak gini. Baik, aku nggak pernah ada niatan untuk nikah lagi. Aku nggak pernah sayang sama Arif. Aku nggak peduli dia sekaya apa. Yang ada di hati aku cuma kamu. Aku sayangnya cuma sama kamu, makanya aku ngelakuin segala cara biar bisa dapetin kamu. Ya, oke, termasuk aku ngancurin hubungan kamu sama Putri dulu. Sekarang kamu ngaku kan? Karena aku udah bilang sama kamu, Vi. Sesuatu yang kita dapat dengan cara yang tidak benar, kita nggak bakalan bahagia, Vi. Aku udah berusaha buat ngelupain Putri. Dan aku juga terus terang sama kamu. Sampai detik ini pun aku belum bisa ngelupain Putri. Cuman aku menghargai kamu sebagai istri aku. Kamu tuh tega banget ya. Kamu ngomong kayak gini, aku masih istri kamu, Bay. Udahlah. Kamu bilang aku tega sama kamu. Terus perlakuan kamu dengan kakak kamu, itu apa? Aku gak pernah nerima laki-laki lain di hidup aku selain kamu, Bay. Tapi udah aku nggak percaya. emang bodoh sih. Aku terlalu maksain hubungan ini. Dan akhirnya kamu bilang, kamu gak pernah bahagia sama aku. Sampai kamu lari keluar kota buat nyari kerjaan. Sebenarnya apa? Kamu mau menghindarkan dari aku? Kamu pikir aku serendah itu, Vi? Apa pernah aku dari dulu lari dari tanggung jawab aku, Vi? Keluarga kamu yang nuntut aku, buat aku memenuhi semua kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu. Aku nggak pernah mengungkit itu, Vi. Karena kamu bilang aku menghindar, itu alasan aku kerja di luar kota untuk memenuhi kehidupan kamu. Tapi ini yang aku dapat, Vi. Sekarang aku udah nggak perlu jelasin apa lagi sama kamu, Vi. Kamu minta cerai? Oke, sekarang kita cerai. Baik. Aku sesayang itu sama kamu, tapi kamu dengan gampangnya bilang gak bahagia dan masih sayang sama Putri. Harusnya dari awal kamu gak pernah milih aku. Harusnya dari awal kita gak pernah nikah. Kalau kamu nggak pernah ngefitnah Putri, aku nggak bakal nikah sama kamu. Kamu udah cukup buat aku sakit hati dengan omongan kamu dengan laki-laki itu. Bahkan kakak kamu udah maki-maki aku, bahkan dia merendahkan aku. Aku yakin kakak kamu tahu yang terbaik untuk kamu, Vi. Aku bukan yang terbaik untuk kamu. Sekarang aku mau ngomong secara baik-baik sama kamu.
Aku udah ikhlasin kamu buat laki-laki lain. Dan aku minta kamu ikhlasin aku untuk pergi, terserah aku mau nikah dengan siapapun, karena aku udah nggak mau ada urusan lagi. Benar. Mas bukan masnya Mbak Vivi ya? Kamu siapa? Aku adiknya Bayu. Hah, adiknya Bayu? Kok bisa bareng sama Arif tadi? Gini aja deh, sekarang mending kalian berdua ikut aku aja. Tapi ini ada apa, bisa ceritain dulu sama Mas, kita berdua? Bentar, jangan-jangan Vivi mau kamu jodohin sama itu ya, temen kamu itu, Win. Emang kenapa mau dijodohin sih, Mas? Bayu kan udah kerja jauh-jauh di luar negeri buat adik kamu. Terus tiba-tiba Bayu pulang, kamu suruh dia jangan deketin istrinya. Itu dia masalahnya. Mas David pikir Mas Bayu nggak mampu buat ngebahagiain Mbak Vivi. Gini deh, sebelumnya aku mau berterima kasih banget sama kalian karena udah membongkar kebusukan laki-laki itu. Dan aku minta maaf sama kamu karena aku udah jahat banget sama kamu ya. Jadi selama ini Mas Bayu nggak bahagia karena ini? Karena keluarganya nggak menerima Mas Bayu apa adanya? Ya, mungkin aku salah karena udah memandang kakak kamu dari segi materi. Tapi kayaknya ada aku emang sangat mencintai kakak kamu. Jadi aku minta maaf banget dan aku bakal nerima kakak kamu di keluarga. Setelah kejadian ini, saya keluarga kakak saya dan saya tahu kalau Mas David mau mengkhianati kakak saya dengan cara menikahkan adik Kak David dengan orang kaya. Ya, aku hilaf. Karena yang aku pikirkan cuma materi dan materi. Sehingga aku tidak bisa melihat ketulusan kakak kamu. Udahlah, nggak apa-apa, Win. Kita jangan marah-marah di sini. Kamu jangan marah-marah sepihak. Mending kamu samperin mas kamu bareng sama orang ini. Lurusin deh semuanya biar nggak jadi masalah. Takutnya mereka ada apa-apa dalam hubungannya. Ya itu. Kamu maafin aku kan? Ya kalau misal Mas Bayu maafin, saya juga maafin. Ya udah, Ya udah, dengan kita pergi yuk. Kalau bahagia kamu emang ada di Putri, aku bakal ngelepasin kamu. Bukan aku yang memaksa buat pergi, Vi, tapi kamu yang memaksa aku buat pergi. Bahkan keluarga kamu. Terserah kamu ngomong apa. Aku nggak akan pernah ada lagi di hidup kamu. Kamu ceraikan aku nggak apa-apa. Aku berharap kamu benar-benar bisa bahagia. Aku berharap Putri bisa jadi yang terbaik buat kamu. Bukan perempuan kayak aku, Bay. Bukan aku yang ceraikan kamu, Vi. Tapi kamu yang minta aku buat segera menceraikan kamu. Makasih dan maaf. Maaf aku udah ngancurin hubungan kamu sama Putri. Aku mau ngomong sama kamu. Kita udah tahu ceritanya, Mas. Kok Mas Bayu nggak cerita apa-apa sih selama ini? Sesuai dengan permintaan Mas David, saya udah ceraikan Vivi. Hah? Kamu udah ceraikan adik aku? Udah cerai. Bay, kamu nggak Ya. mikir dua kali? Iya, kan semua itu atas permintaan kakaknya Vivi. Ini semua Dan aku juga mergokin Vivi bareng sama laki-laki lain. itu semoga seperti apa yang kamu lihat ya. Sebenarnya Vivi dari dulu itu nungguin kamu. Dia setia sama kamu. Meskipun aku mencoba menjodohi adik aku dengan orang lain, Vivi bersikeras untuk menolaknya. Berarti Ya, semua yang terjadi itu adalah ulahku, bukan ulah Vivi. Tapi ya gimana lagi, Mas? Ini semua udah terlanjur. Dan aku juga nggak bisa memaksakan hati aku. mungkin ini kesalahan terbesar aku melihat adik aku menderita. Tapi ya, aku minta maaf sama kamu karena udah memandang kamu secara material, sedangkan kamu tulus dan berjuang untuk membahagiakan adik aku. Aku juga minta maaf, Mas. Tapi ya gimana lagi, mungkin ini udah takdir yang terbaik. Semoga Vivi bisa dapat laki-laki yang jauh lebih baik daripada aku. Semoga kamu gak membenci keluarga aku dengan kesalahan aku.
Ya, Kita kamu sama. boleh main ke rumahku kapanpun yang kamu inginkan. Ya Mas, makasih banyak Mas. Ya udah kalau gitu pamit ya. Mas Bayu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa Win. Aku lebih lega kayak gini daripada aku harus tutupin semuanya. Lagian sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar, ya kita pasti bakalan nggak bahagia Win. Ya sih, tapi ini kayaknya emang takdir. Bisa Ini- aja Mas Bayu nanti sama Putri kan. Ya Aja. Tapi ini kamu beneran ya beneran cerai. Ya aku udah jujur juga sama Vivi Put, kalau misalkan aku tetap sayang sama kamu sampai detik ini. Kamu jujur itu Kalau sama Vivi? kalian mau ngobrol aku duluan aja ya. Tapi kamu setuju kan Win? Put, aku minta maaf ya atas kejadian-kejadian waktu itu. Kejadian yang mana ya? Aku udah lupain semuanya soalnya. Aku lebih percaya sama orang lain daripada sama kamu. Kan aku nyangkanya kamu selingkuh waktu itu karena Vivi bilang kalau misalkan kamu bareng sama cowok lain. Nggak apa-apa, aku bakal maafin kamu asal kamu nggak ngulang kesalahan yang sama. Dan aku benar-benar mau nikahin kamu Put. Kamu mau kan meskipun status aku duda? Aku bakal terima kamu apa adanya kok. Aku juga nggak bakal nih ngungkit-ngungkit kamu pernah nikah sama siapa. Jujur ya Put, selama aku nikah sama Vivi, tiap hari aku selalu ingat sama kamu. Dan saat itu aku udah tahu ternyata kamu cuma difitnah sama Vivi. Dan aku nggak bisa berbuat apa-apa karena statusnya aku udah suami dia. Lain kali kamu jangan percaya sama omongan orang lain ya. Kamu harus tanya sama aku gimana kronologinya. Jangan langsung percaya kayak gitu. Ujung-ujungnya kamu juga kan yang nyesel. Dan selama kamu di luar kota bukan aku nggak mikirin kamu ya. Aku terus-terusan khawatir sama kamu. Emang iya? Bukannya kamu udah benci banget ya Put sama aku? Semenjak aku udah nikah sama Vivi, kayaknya kamu udah nggak pernah buat cari tahu tentang aku. Dan aku berpikir kamu gak bakalan mau ketemu sama aku lagi. Gimana caranya sih aku bisa benci sama kamu? Nggak bakal aku benci sama kamu. Meskipun kamu mau sejahat apapun sama aku pasti maafin kamu. Asal kamu berubah, sadar, dan menyesal. Dan kamu Dan gak diulang lagi. pasti kalau itu Put. Sekarang nih, kamu mau kan buat nikah sama aku? Misalkan kamu udah mau nikah sama aku bakalan ngomong sama adik aku, dan aku bakalan ngomong juga sama orang tua kamu. Aku nggak mau kita berpisah lagi Put. Kamu udah cukup membuktikan banyak hal untuk hubungan kita. Ya udah, karena sekarang kita udah menikah, aku bakalan traktir kamu apapun yang kamu mau. Tapi gak mau makan. Kita nonton aja. Gimana? Kamu kan gak pernah ngajak aku nonton. Sebenarnya aku males banget buat nonton. Oh, jadi tapi, kamu gak mau? tapi demi kamu, aku bakalan anterin kemanapun kamu mau pergi.